monggo dibaca bareng-bareng ayat 83 yang terakhir ya. 82 sama 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi ing nalikane Waladi dulu waladi. waladina anu yawi wong-wong akeh amanu kang padha iman aladi sapa waladina wa aminu lan padha nglakoni sapa aladi as-sholihati ing pira-pira amal bagus. Ulaika utawi mongkon-mongkon alladzi amanu ashabu iku ashabul jannati padha duweni bagian swarga. Hum fiha utawi ulai tiga ing dalam jannah iku khaliduna padha langgeng kabeh. Nah, selanjutnya siapa? Mbak. Wa in akhadna lan ing nalikane mundut sapa ingsun misako ing manjing misako bani Israila ing manjing bani Israil ing janji bani Israil la ta'buduna ojo padha nyembah kabeh illallah angin Gusti Allah wa bil walidaini lan gaji kono ing wong tua loro ihsanan kelawan bagus teman walil qurba lan kang nduweni hubungan sangat wal yatama lan pira-pira bocah yatim wal masakin lan pira-pira miskin wa qulu lan ngucap sira
linasi maring manungsa husnan kelawan bagus wa aqimu lan padha nglakono sira kabeh as-sholata ing sembahyang wa atu zakata lan wa atu lan ngetokno sira kabeh az-zakata ing zakat summa tawallaitum moko dari nengok sapa sira kabeh illa qalila angin sitik mingkung saking sira kabeh wa antum ala utawi sira kabeh iku mu'riduna padha nengok sira kabeh. Allah musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi di ayat 2 ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait Bani Israel ya. Ini masih tentang Bani Israel. Kalau kemarin itu kan sudah apa itu? Pembahasan ini nyambung sama pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin itu kan bahas ini ya, bahwa Bani Israel itu apa yang mereka lakukan terhadap syariatnya Gusti Allah itu ya. Yang meskipun nanti perlu dikasih catatan, yang melakukan ini tentu tidak semuanya itu ya, yang merubah agama atau yang melakukan kesalahan agama itu kan atau yang mempermainkan agama, nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya di dalam umat Islam pun kan ada orang-orang yang model-modelnya kayak gitu juga gitu ya. Ada yang kita hanya sebagai orang yang ikut-ikut aja, tapi ada orang yang jadi nanti aktor intelektualnya itu ya, yang ngomong sepena kedewek gitu ya. Padahal mereka itu digugu sama wong akeh gitu. Ada yang orang biasa juga yang tidak menjalankan perintah itu kan ada. Maka nanti di sini summa tawallaitum illa qalil gitu ya. Tapi ya Quran tetap mengakui ada sekelompok orang yang tetap menjalankan agama. Meskipun juga pasti di setiap kelompok pasti ada yang nurut, ada yang enggak, ada yang malah justru jadi otak atau jadi penggerak kerusakan itu. Nah ini kalau kemarin itu kan dicontohkan itu ya, salah satu yang dilakukan kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel, terutama oleh kalangan terpelajarnya itu kan bikin itu ya, sing bener ditutupi. Untuk menutupi sing bener maka harus dibuat yang versi kelirunya itu ya, atau versi yang mau disebarkan. Karena untuk menutupi sesuatu orang kan butuh sesuatu yang baru untuk menutupi, baik menutupi yang benar atau menutupi kesalahannya. Jenenge wae nutupi gitu ya. Maka kemarin disebut itu ya, ada keyakinan salah yang kadung digawe oleh pemimpin-pemimpin mereka disebarkan kepada orang-orang awamnya. Itu sing lan tamasanan naru illa ayyamam ma'dudah. Ibaratnya mereka itu meninabubukkan umatnya itu ya. Wis besok saya kira usah iman karo Kanjeng Nabi rapopo toh kita itu orang pilihane Gusti Allah, orang kesayangannya Gusti Allah itu. Besok pun di akhirat kita nggak bakal masuk neraka, atau kalaupun masuk neraka paling pirang dino tok. Ataupun kalau kena geni neraka ya kena geni tapi orang kena panase. Nah, maka ungkapannya itu lan tamassa itu ya. Kena tapi sing ora terkena api tapi yang tidak melukai, itu namanya kalau dalam bahasa Arab itu massa yang musuh, tersentuh saja tanpa merasakan sakitnya sentuhan. Nah, tapi sama Quran kan langsung dijawab itu ya, bala mangkasaba sayyi'atan. Oh tidak, konsep surga dan neraka, konsep balasan akhirat itu bukan dasarnya itu kalau kamu keluarga Nabi, orang-orang Bani Israel itu kan merasa mereka masih darahnya darah Nabi, terus nanti apapun kesalahannya itu tidak akan
dihisab, tidak akan dihukum, itu bukan seperti itu. Tapi ya mau dia keluarga siapapun, pertanggungjawabannya adalah terkait dengan amal yang dilakukan. Maka di sini diartikan, oh sing ashabun nar itu siapa? Ya kasaba sayyi'atan itu ya, atau melakukan kejelekan itu ya. Sebenarnya Quran bisa saja kalimatnya itu kan fa'ala itu ya. Fa'ala kan melakukan itu ya. Fa'ala sayyi'atan kan bisa. Tapi memang Quran pengen milih kalimat yang lebih tepat ya. Kalian kan bisa jadi kalau misalnya Quran itu kalimatnya fa'ala sayyi'atan, itu hanya sekedar melakukan kesalahan gitu ya. Orang yang melakukan kesalahan nanti bakal dibales di akhirat dengan api neraka. Padahal orang yang melakukan kesalahan kan bisa jadi orang itu nggak sengaja gitu ya. Kalau nggak sengaja kan ya bisa jadi kesalahannya itu dimaafkan. Atau orang mungkin bisa jadi sengaja, tapi dia akhirnya merasa bersalah, tobat, bisa jadi dia dimaafkan, orang itu dihukum. Atau wong sing wis njaluk istighfar, minta ampunan, minta tobat, bisa jadi diterima tobatnya, orang itu dihukum nanti di akhirat. Itu kalau yang fa'ala sayyi'atan. Bisa jadi sengaja tapi sudah bertobat, bisa jadi enggak sengaja akhirnya memperbaiki. Tapi di sini Quran itu memilih kasaba. Kasaba itu ibaratnya wongnya wis ya. Orangnya itu memang secara sadar itu melakukan kesalahan dan tahu dari kesalahan itu malah justru menguntungkan bagi dia itu ya. Kasaba itu kan kemarin artinya gini ya. Kita tahu bahwasannya apa itu. Kita menganggap apa yang kita lakukan itu menguntungkan bagi kita. Itu kasaba itu. Kalau fa'ala kan sekedar melakukan, tapi kalau kasaba itu kamu menilai perbuatan yang kamu lakukan itu memberikan dampak yang menguntungkan bagi kamu yang melakukan. Maka di sini kasaba sayyi'atan itu seakan-akan Quran itu pengen ngasih tahu, oh wong sing layak jadi ahli neraka itu orang yang dia dalam melakukan kesalahan saja dia bisa menikmati ya. Menikmati itu ya merasakan keuntungannya. Atau memang dia merasa keuntungan itu dia dapatkan meskipun dengan melakukan kesalahan. Itu kan berarti wong wis nemen nih. Umumnya wong kan sing jenenge ngelakoni barang elek mesti kerasa wah ini barang sing ora bener. Atau mungkin dia bisa jadi saat melakukan lupa, setelah melakukan itu sadar itu ya, menyesal. Ya misalnya kalian ngaji kok ora enak ya, tapi nonton bioskop enak. Nah, misalnya kayak gitu ya. Mungkin satu kali kalian pernah bolos ngaji karena lebih senang nonton bioskop. Mungkin saat kamu nonton bioskop merasa enjoy, tapi kok bar nonton itu kadang ngerasa oh ya ini aku salah mau nonton bioskop. Ngajiku malah tak tinggal gue nonton bioskop. Itu kan berarti dia bisa jadi selamat dari neraka karena apa? Dia menyadari kesalahan terus memperbaiki kesalahan. Itu fa'ala sayyi'atan itu kayak gitu. Bisa jadi dia salah nanti dia memperbaiki. Tapi kasaba itu dia sudah melihat bahwasanya ngaji memang sudah hal yang tidak perlu saya pertahankan lagi. Ya mending aku sing golek sing seneng-seneng bae gitu ya. Meskipun sing seneng-seneng itu malah justru melanggar aturan yang ada. Itu orang-orang yang zamannya Nabi itu terutama aktor intelektualnya itu kan kayak gitu ya. Mereka sengaja menutupi kebenaran tentang Nabi. Itu memang mereka ada banyak faktor. Salah satunya ya faktor ekonomi, faktor sosial. Nanti kalau umatku ini masuk Islam, aku malah nanti status sosial saya itu akan turun. Sekarang saya jadi pemimpin, saya punya umat. Nanti kalau pemimpinku umat saya kasih tahu kebenaran yang sebenarnya, nanti kan umatnya podo masuk Islam. Saya seharusnya masuk Islam. Kalau sama-sama masuk Islam, aku karo umatku jadi wong sing podo
di hadapan Kanjeng Nabi aku karo umatku podo, jadi aku turun kasta gitu ya. Ibaratnya kamu sama saya, kalau ini kan bukan ya, kalau ini kan hanya misalnya kamu sama saya dilalah kuliah bareng, ya mungkin hanya sekedar satu kelas yang sama gitu ya. Tapi kalau ini enggak kan, kalau di hadapan Kanjeng Nabi berarti kan nanti apa namanya, dulu Kanjeng Nabi yang mungkin lebih junior daripada mereka sekarang malah jadi lebih senior itu ya. Ini kita dengarkan adzan dulu. Jadi ini ya, senajan kalau kalian lihat di kitab kalian itu kan kasaba itu hanya diartikan ngelakoni tadi ya. Tapi kalau kalian lihat di tafsirnya langsung, beberapa tafsir itu memang kasaba itu apa? Melakukan perbuatan yang kalian anggap perbuatan itu menguntungkan. Ya ibaratnya kamu misalnya bisa mendapatkan uang dengan cara berbohong, itu ya. Mendapatkan uang bisa dengan cara jujur, bisa dengan cara berbohong. Kamu tahu kalau dengan cara berbohong itu sebenarnya salah, tapi tetap kamu lakukan karena kamu anggap itu justru yang memberikan banyak keuntungan. Itu namanya kasaba. Itu. Nah, itu kan berarti ibaratnya orang sudah salah kaprah itu ya. Sayyi'ah, perbuatan jelek yang harusnya dianggap merugikan malah dianggap menguntungkan. Nah, orang sing wis kewalik cara berpikir ini ya, ini yang di sini cenderung nanti jadi ashabuna gitu ya. Nah, maka di sini ada istilah ahatat bihi khoti'atuhu gitu. Ibaratnya kalau kita lihat ada hadis itu kan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang kalau sebenarnya hanya dengan mengakui dan mengucapkan itu ya, tentu dengan mengakui yang wong ngomong tok tapi ora ngerti maksudnya la ilaha illallah ya gitu ya. Maksudnya mengakui itu ya, atau mengakui bahwasanya Gusti Allah itu sebenarnya yang layak disembah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, itu kan bisa masuk surga meskipun baru pengakuannya saja itu ya. Tapi kalau ahatat bihi khoti'atuhu itu maksudnya tidak ada kebaikan dia sama sekali yang tersisa itu ya. Tidak ada satupun, maka diistilahkan diliputi ya. Diliputi itu kan kayak 100%. Tapi kalau masih ada 0,1% dia masih bisa enggak jadi ashabun nar itu ya. Ya masuk tapi cuma lewat aja.
Kemarin juga dijelaskan sudah ya, khalidun itu bisa jadi bagi kita kalau yang punya kesalahan itu kita tetap akan masuk neraka, tapi tetap istilahnya khalidun, tapi khalidunnya itu dalam waktu yang tidak sebentar gitu. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, maka khalidunnya itu selama-lamanya. Nah, terus walike itu ya, kebalikan dari ayat 81, berarti ya kalau orang yang beramal soleh. Nah itu kan amanu wa amilus solihat. Harusnya kan yang di atas ya amilu as-sayyiat itu ya, atau amilu sayyiatan. Tapi yang di atas itu diistilahkan bukan amilu tapi kasab. Nah, karena di sini agak beda ya. Kamu bisa jadi itu selama ini sudah sholat, tapi sama sekali tidak merasakan nikmatnya sholat, itu bisa jadi itu ya. Kamu ngaji wis pirang-pirang tahun ngaji, tapi bisa jadi kamu tidak merasakan nikmatnya ngaji. Tapi meskipun begitu ya kamu tetap dapat pahalanya itu ya. Beda karo yang ngelakoni keelekan itu ya. Ngelakoni keelekan kok sampai menikmati itu ya. Itu berarti kan lebih bahaya daripada wong sing ngelakoni kebaikan tapi belum bisa menikmati itu ya. Ini wa amilu sholihat. Nah, kewalikane kasaba sayyi'atan amilu as-sholihat. Berarti sebenarnya melakukan jadi ahli surga itu lebih gampang. Soalnya meskipun kalian enggak menikmati pun ganjarannya tetap gede. Apalagi kalau kalian sampai menikmati itu ya. Ulaika ashabul jannah. Maka ya itu tergolong orang-orang yang kemarin ahli surga itu ya. Ashab masih ingat artinya ashab tadi ya. Ashab itu ibaratnya kita itu kayak teman dekat gitu ya, teman sejati ya ibaratnya itu, yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya. Nanti tentu ketika kita datang ke sana pasti kita akan diberikan fasilitas yang lebih daripada apa yang seharusnya kita miliki. Itu kan kayak gitu ya. Seharusnya ibaratnya kalau kita amalnya itu kita hidup 80 tahun, berarti si kudune mlebu surga 80 tahun. Tapi kan kita enggak ya. Kita akan diberi fasilitas surga selamanya. Ibaratnya salah satu contoh ashabul jannah atau istilah ashab itu kan tadi ya, teman dekat atau koncoplek. Berarti nek koncoplek itu kan berarti sekali ketemu kita bakal disuguhi makanan yang enak-enak itu ya. Maka ketika kita masuk surga pun nanti akan diberi fasilitas lebih daripada yang seharusnya kita dapat. Nah, itu kewalikannya ayat sebelumnya. Fiha khalidun. Nah, terus di ayat 83 ini juga Quran ingin memberikan gambaran kepada kita bahwasanya dalam agama baik yang diturunkan kepada kaum Yahudi atau yang sekarang kita kenal dengan agama Yahudi atau agama Nasrani, agama Islam, itu kita punya kemiripan itu ya. Kurang lebih itu di dalam ayat ini, semua poin-poin yang ada di ayat ini pasti ada di semua agama-agama samawi ya, baik Kristen atau Islam atau Yahudi. Nah ini kalau ayat ini itu pengen mengingatkan Bani Israel bahwasanya yang dibawa Nabi Muhammad itu ya sama, unsur-unsurnya, inti-intinya itu sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa. Bentuk-bentuk ajarannya itu seperti apa? Nah ini di sini Nabi Muhammad pengen mengingatkan kembali kepada Bani Israel ini ya, bahwasanya Bani Israel itu juga diperintah oleh Allah beberapa poin lewat wahyu yang diberikan oleh Nabi Musa. Nah ini nyebut wa'id lagi ya, berarti kan kelanjutan dari yang kemarin. Kalau ada kata wa'id berarti ini kemungkinan ada juga di dalam kitab Taurat gitu ya. Kalau ada kisah Bani Israel kok diawali wa'id, ini berarti ada di dalam kitab Taurat. Apa poin-poinnya? Yang pertama, la ta'buduna illallah. Ya podo Islam, Kristen, Yahudi kabeh perintah ibadah ya nyembah Gusti
Allah, ada unsur penyembahan terhadap Gusti Allah. Maka kita jangan GR kalau ada orang-orang orang Kristen bilang Masya Allah itu ya, kalimatnya bodoh itu ya. Ya kadang kan itu ya, orang-orang bisa jadi dia bukan Muslim tapi ya Allah ya, ada kayak gitu ya. Ya mungkin Allah yang mantan beda itu ya daripada kita ya. Atau orang mungkin terbiasa hidup di lingkungan wong Islam, kan cara mengucapkannya bisa jadi ketut kanca-kancane gitu ya, atau bisa ngucap bismillah gitu ya. Tapi intinya semuanya sama-sama punya peribadahan yang ditujukan kepada Allah. Dan ada lagi setelah beribadah kepada Allah itu wabil walidaini ihsana, becikno itu ya, ini atau biasa kita kenal dengan berbakti kepada orang tua. Nah ini yang perlu kita perhatikan itu ada di kata binya itu ya. Nah, bahasa Indonesia itu kan berbakti kepada itu ya. Kalau bi itu di bahasa kitab itu biasanya diartikan apa? Bukan kepada kan? Enggak maring kan apa? Kalau bi kelawan itu ya, kelawan ya kan beda ya. Maring kalau kelawan kan beda. Kalau ke itu bisa jadi 1, 2, 3 kali itu kalau ke itu ya. Tapi kalau bi itu sebenarnya kayak nempel itu ya. Nempel itu kan setiap saat apapun kondisinya itu berbakti kepada orang tua tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Ya soalnya kita nggak mungkin nonton kecuali atas peran orang tua kita itu ya. Meskipun ya bisa jadi kita banyak mungkin kita sekarang ini alhamdulillah ditakdirkan orang tua kita itu orang tua yang normal, maksudnya bukan orang tua yang kurang ajar. Tapi di luar sana ya, atau mungkin di sosial media mungkin banyak orang yang ngeluh orang tuanya kurang ajar atau enggak sesuai gitu ya. Mungkin dibuanglah saat bayi, atau mungkin dibikin malah di luar pernikahan, atau mungkin diapakan sama orang tua ya. Apapun pengalaman mereka ya, meskipun kadang kalau ada orang curhat di sosmed itu kan mesti yang ngasih saran orang-orang sosmed juga. Akhirnya udah minggat aja, udah ibaratnya kan kayak gitu. Ngasih sarannya kan mesti gak sesuai perintah agama itu ya. Udah kalau kayak gitu orang tuanya dicampakin aja, misalnya kayak gitu, atau diapain ya. Itu kadang hati-hati kalau kalian curhat di sosmed itu ya tentang orang tua, apalagi yang ngasih saran itu sesama hanya netizen gitu ya. Kadang pertimbangannya bukan pertimbangan atas nama agama ya, sangat ini kono sesuai perasaan mereka itu ya. Padahal kalau kita lihat di ayat Qur'annya itu yang namanya berbakti kepada orang tua itu pakai bi, bukan pakai ilah atau bukan pakai li gitu ya. Yang 1, 2 kali atau mungkin 100 kali setelah mereka bosan bisa berhenti, atau setelah mereka dijahatin orang tuanya bisa jadi berhenti. Tapi kalau di Quran itu pakai bi, berarti apapun kondisinya, apapun keadaannya, sekesel apapun, semangkel apapun, berbakti kepada orang tua tidak bisa lepas gitu ya. Makanya di Quran kan ada macam-macam ya, ada wabil walidaini ihsana, ada husna itu ya, ada yang pakai husna, ada yang pakai ihsana, ada yang pakai wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Itu kan tingkatannya beda-beda. Kalau kalian orang tuanya normal, baik, bertanggung jawab, ngasih jeneng wis apik, alhamdulillah kita nggak dikasih nama naru jahanam gitu ya. Atau mungkin kita dikasih nama syaitonir rojim gitu ya. Dikasih nama baik, dinafkahi, disekolahi, sampai sekarang masih disangoni. Berarti kita nanti balasnya ihsana. Nah yang kedua ini makna ihsana ini ya. Ihsana itu kalau diartikan itu bukan membalas yang kita biasanya pahami itu kan membalas dengan apa itu kan, ada pembalasan itu kan, ada pembalasan yang impas, ada pembalasan yang lebih dari impas itu ya. Kalau impas itu istilahnya adil, ihsana itu lebih baik dari adil gitu ya. Kalau adil kan kamu disangoni 1000 tak bales tak sangoni 1000 gitu ya.
kamu ditraktir 5.000, tak balas tak traktir 5.000. Itu kalau adil, kamu membalas sesuai dengan kadar kebaikan yang kamu terima. Tapi kalau ihsana itu lebih dari adil. Kalau kamu dulu hanya dikasih sangu 1 juta misalnya kayak gitu ya. Kalau kamu nanti mampu ya kamu harusnya ngasih lebih dari 1 juta gitu ya. Meskipun orang tua itu tidak meminta itu ya. Atau mungkin kamu dulu di rumah mongsa anane gitu ya. Ya nyatanya orang tua kita mungkin mampunya segitu. Nanti kamu kalau lebih mampu daripada orang tua kita ya, memberi lebih yang ideal ihsana ya tentu lebih baik daripada apa yang diberikan gitu ya. Ihsana itu bisa jadi kamu memberi lebih dari yang dulu mereka beri atau mengambil lebih sedikit daripada semestinya. Anggaplah orang tua kita jahat gitu ya. Misalnya jahatnya dulu 50%. Berarti kalau kita mau bales itu ya jangan 50% sama gitu ya. Ya minimal selawe lah. Atau syukur-syukur orang dibales. Nah itu maksudnya tadi ya. Kita kalau dijahati wong sing jahati wong tua ya saora-orae ora usah dibales. Atau kalau mau bales ya ojo keterlaluan, ojo podo-podo kejame gitu ya. Ya, kan bisa jadi orang itu kayak gitu, merasa dulu dibuang orang tua. Wis iki aku ora gelem ngrawat wong tuaku, wis tak buang wae. Ora usah tak hubungi, ora usah tak apa-apa, ora usah tak kirim duit, ora tak tekok-tekoki kabare. Itu kan berarti kita membalas 100%, anggaplah kayak gitu. Nah, itu bukan cara agama kita menyikapi orang tua. Ya kalau dulu orang tua kita itu buang kita ya minimal kalau kita tidak urung iso mampu ngirim duit atau mungkin kita belum bisa memaafkan sama sekali ya minimal nelpon apa. Tapi kan kita nggak dibuang orang tua kita ya. Kalian taruh di pondok itu maksudnya nggak dibuang gitu ya, bukan dicampakkan, bukan. Ya, harusnya kan kayak gitu. Mungkin yang contoh-contoh di sosmed kan kayak gitu. Ada yang ngomong, saya itu dulu ketika orang tua saya itu mengandung saya katanya, apalagi ngomongnya katanya saya mau digugurkan gitu ya. Terus saya lahir, terus saya nggak di rumah gitu ya. Ibaratnya kalau sekarang dia mencampakkan juga itu kan berarti dia membalas kejelekan dengan kejelekan. Padahal harusnya dia ya minimal jangan sejelek apa yang dulu dilakukan orang tua kepada kita. Ya mau bagaimanapun kita bisa metu nang dunia kan, yaitu atas jasa orang tua kita ya. Meskipun bisa jadi dulu kita tidak diinginkan itu ya. Yaitu ihsana itu ya. Pentingnya kalian tahu ihsana itu berarti bagusi. Kalau di sini kan bagusi teman ya. Bagusi teman ya maksudnya kita itu membalas dengan lebih dari apa yang dulu yang dulu orang tua kita berikan kepada kita. Nah itu PR yang susah ya. Makanya di ayat lain itu ya, yang barangkali kalian sudah hafal sampai laisal birro. Ada yang sudah hafal sampai laisal birro. Itu kan walidin itu kan disandingkan dengan kata biru gitu ya. Birrul walidin, itu khairul walidin itu ya. Karena kata biru itu adalah perilaku baik atau perbuatan baik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah. Itu namanya biru itu ya. Nek gampang ya ora biru jenenge itu ya. Tapi biru itu sesuatu kebaikan yang memang dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh dan itu bukan yang mudah. Itu namanya biru. Makanya ngerumat wong tua kan banyak ada istilah ya. Orang tua bisa ngerumat 5 anak, tapi 1 anak belum tentu, tapi 5 anak belum tentu mampu ngerumat 1 orang tua. Kan ada pernah dengar kayak gitu ya. Ya nyatanya ngerumat wong tua itu orang gampang gitu ya. Wis duwe kepenginan gitu ya. Wis dikandani ora oleh mangan iki sing nglawan itu ya. Berarti wong tua kan jenenge wong wis gede itu ya. Jere dokter ora oleh mangan iki malah dipangan bae itu ya. Terus dituruti apa, jaluke apa maning, beda maning gitu ya. Dituruti ngene ngesuk apa maning gitu. Atau mungkin kalian nanti pengennya jodohnya kaya ngene malah dijodohke gitu ya. Ora iso milih itu ya. Ya yang penting kalian itu kalau
kalau kalian punya konflik dengan orang tua, ingat ada kata bil walidain itu ya. Bi itu berarti yang namanya manut wong tua itu atau berbakti itu tidak dibatasi waktu dan kondisi. Atau ihsana itu berarti memang kita itu diperintah untuk membalas kebaikan orang tua itu ya dengan lebih dari apa yang dulu mereka berikan. Nah, maka nanti kalau ada itu ya, tentu ada catatan itu ya, kan ada itunya. Kalau di ayat lain, kalau orang tua kita dilalah merintah apa yang menyalahi aturan agama, nanti kan ada istilahnya wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Sohib itu kan ibaratnya kita tetap menyikapi orang tua kita dengan sikap yang baik gitu ya. Ya meskipun kita tidak setuju sama beliau itu ya, atau kita itu tidak mungkin melakukan perintahnya karena itu memang melanggar perintah agama, ya tetap kita itu silaturahim tetap ada itu ya, tetap ngerumat itu ya, orang terus malah justru meninggalkan orang tua yang diperintahkan kan kita cukup tidak melakukan perintahnya, tapi kalau untuk masalah berbuat baik kepada orang tua kan tetap harus dilaksanakan. Atau ada level yang husna kan berarti di bawahnya ihsan itu ya. Ya misalnya kamu ribut sama orang tua, mungkin kamu butuh apa, kalau cara sekarang itu apa, anak-anak sekarang itu butuh healing gitu ya. Ya healingnya jangan tahun-tahunan 20 tahun gitu ya. Maksudnya kamu itu mendiamkan orang tua. Mungkin kamu kalau konflik butuh waktu mendiamkan orang tua, tapi ya mendiamkan orang tua itu ya jangan lama-lama gitu ya. Pokoknya aku sampai mati orang bakal ngomong karo wong tua, misalnya kayak gitu. Meskipun kamu tahu yang salah orang tua kamu itu ya, ya tapi tetap harus bijak menyikapi itu ya. Ya boleh kamu itu nggak setuju atau mendiamkan orang tua, mungkin memang kamu butuh mendiamkan beberapa waktu karena mungkin untuk mendinginkan suasana itu. Tapi bukan berarti kamu terus mendiamkan selawase gitu. Karena sekali lagi itu harus kita ingatkan itu ada kata bi di depan wali. Terus di sini kita diajarkan itu ya, dalam berbuat baik itu ada prioritas gitu ya. Jangan kamu itu mikir ke calon sing urung dadi apa-apa itu ya. Lebih kenal nang WA tapi di WA kamu ke WA orang itu lebih banyak daripada orang tua itu. Orang pernah nekokne keadaan wong tua, nelpon ora pernah, WA ora pernah, tapi yang di telepon terus sedina ping 5 kaya salat 5 waktu itu. Amben mangan ditekoni sudah makan belum, tapi ora pernah nekoni wong tua itu. Misalnya kayak gitu. Atau ulang tahun ditukoke roti di traktir. Wong tuane dhewe ora pernah ditukoke roti misalnya kayak gitu. Nah, ini prioritas pertama tetap orang tua. Tentu orang tua setelah Allah itu ya. Allah orang tua, terus ada dawil qurba, sanak famili yang punya itu ya kaitan darah dengan kita. Ya bagaimanapun kita awal hidup kita di dunia itu yang selain orang tua yang berperan kepada kita itu kan keluarga dekat kita itu ya. Nek wong tuane dhewek ana apa-apa sing bantu kan pak-lek bule gitu ya. Nek utang ya siapa lagi yang bantu kalau bukan saudara sendiri ya. Makanya prioritas terbesar kita itu ya setelah orang tua adalah sanak saudara itu ya. Ojo ngasih kudu sapane malah wis diprioritaskan. Nah itu salah. Makanya kalaupun kita pengen sedekah, kalau nanti kalian uangnya banyak wis do sugih sukses itu ya, itu pastikan sebelum kalian beramal ya, misalnya kalau di TV apa sosmed itu ya, Crazy Rich apa gitu ya, bikin jalan, ngecor jalan apa, bikin santunan nyembelih 1000 sapi misalnya kayak gitu. Jebule ana dulure sing butuh duit malah ora diutangi. Malah wong liya disumbangi sapi, dibangunke jalan. Jangan sampai seperti itu ya, karena prioritas pertama itu tetap dawil qurba. Ya tentu bantu yang lain juga boleh gitu ya. Bantu yang namanya bantu kan ora kudu wong itu keluarga gitu ya. Tentu kita bantu orang kan kalau dia butuh gitu ya. Tapi kalau ada keluarga yang lebih membutuhkan
daripada orang lain. Sama-sama ada orang butuh minta tolong kepada kita. Kalau ada keluarga tentu yang diprioritaskan keluarga. Ya, cuma kan sekarang orang perhitungannya bukan keluarga atau enggak, tapi perhitungannya lah kayak dulur gue, seringnya ngelek-ngelek aku, misalnya kayak gitu ya. Jadi pertimbangan dia itu atas dasar suka dan tidak suka gitu ya. Bukan pertimbangannya itu dia keluarga saya atau bukan keluarga saya. Itu kan kadang kayak gitu. Memang bisa jadi musuh terberat kamu keluarga kamu sendiri, bisa jadi ya nanti besok kalau kalian sudah berkeluarga. Itu kan biasanya yang paling serik, paling iri ke kamu keluarga sendiri mungkin gitu ya. Tapi jangan sampai kita menyikapinya juga dengan cara yang sama. Oh, kayak selama ini yang julid ke saya itu saudara saya, maka nanti juga tak julitin balik ya gitu ya. Harusnya jangan, harusnya kita ikutnya yang ini. Berarti membaiki keluarga sendiri tentu itu lebih prioritas dibanding membaiki orang lain gitu ya. Wadil qurba. Terus selanjutnya ada orang ini ya, wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, wong-wong miskin. Nah, karena di sini ini terkait ini ya. Di sini kan ada dua ini ya. Perbuatan baik di sini kan terkait dua hal itu ya. Yang namanya berbuat baik itu kan ada yang mengandung unsur finansial, ada yang tidak mengandung unsur finansial. Ada yang bentuk ucapan, ada yang bentuk bantuan kayak tadi ya, finansial. Maka kalau urusan finansial tentu yang didahulukan, paling didahulukan ya orang tua, terus saudara sendiri. Setelah itu baru orang-orang yatim. Ya, kenapa orang yatim didahulukan daripada orang miskin? Karena orang yang namanya orang miskin itu masih bisa nyari uang sendiri gitu ya. Kalau orang yatim kan masih kecil, belum balik. Nah, tapi kalau kamu umurnya sudah 30 tapi masih yatim, itu bukan yatim itu ya. Karena berarti kamu masuk golongannya orang miskin gitu ya. Misalnya kamu umur 10 tahun nggak punya duit gitu ya. Sekarang kamu 30 tahun pun nggak punya duit. Berarti kamu kondisi pas umur 10 tahun itu, anggaplah kamu sama-sama nggak punya bapak itu ya. Nggak punya bapak, nggak punya duit. Kamu umur 10 tahun itu namanya yatim. Kalau kamu sudah balik, berarti kamu statusnya bukan yatim tapi miskin gitu. Tapi yang didahulukan orang yatim, karena si yatim itu dia sudah tidak punya sumber finansial, orang tua itu ya, terutama bapak, dan dia juga tidak punya kemampuan untuk mencari uang sendiri. Itu kan orang yatim gitu ya. Tapi kalau sudah balik, kalau dia masih belum mampu itu ya, memenuhi kebutuhan finansialnya, nanti bisa jadi miskin, bisa jadi fakir gitu. Di sini fuqara kan nggak disebut ya. Nanti di ayat lain kan disebut, karena yang fakir itu lebih ngenes daripada yang miskin gitu ya. Jadi cukup disebut yang pertama dulu itu ya. Miskin itu kan ibaratnya gini, kamu kalau kebutuhan kamu 1 juta gitu ya. Kalau kebutuhan kamu harusnya 1 juta, kamu itu bisa nyari 600.000. Tapi sisanya 400.000 itu masih ngutang gitu ya. Gambaran umumnya seperti itu ya. Kamu bisa nyari lebih dari 50%, tapi kamu masih kurang 40%. Itu namanya miskin. Padahal kebutuhan kamu 1 juta. Tapi kalau kamu kebutuhan kamu 1 juta, isone golek cuma 300.000, di bawah 50%, berarti kamu fakir gitu ya. Nah, fakir itu ibaratnya kan masuk golongannya miskin gitu ya, cuma lebih ngenes. Maka di sini cukup disebut yang lebih umum saja gitu ya. Ibaratnya di sini kan semua pelajar, tapi mungkin umumnya mahasiswa, meskipun ada yang enggak mahasiswa. Nah, kadang daripada ngomong 2 kali, mending langsung ngomong wae para mahasiswa gitu ya, para mahasantri gitu ya. Meskipun bisa jadi ada yang belum mahasiswa. Nah, itu masakin itu kayak gitu. Jadi yatama didahulukan, yang apalagi sing yatime si sedulur gitu ya. Wal masakin ini yang kedua orang-orang yang tadi ya, Pak, secara umum arti miskin itu tadi dia yang bisa mencari uang tapi dia itu tidak memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Kalau sekarang, tapi sekarang orang banyak yang
malah justru pengen jadi miskin soalnya oleh BLT gitu ya. Nah itu masalahnya seperti itu. Kadang harusnya kan dia orang yang sudah berusaha memang mencari pemasukan, terus sampai akhirnya dia itu nggak ketutup gitu ya. Nah, tapi sekarang orang ada yang memang pengennya miskin baik, mau oleh BLT, mau apa-apa dibayari pemerintah itu ya. Nah, atau sekarang kadang menentukan miskin gaknya agak susah, jadi miskin tapi HP, motor HP gitu ya, mau ora kelar mangan tok gitu ya. Nah, jadi uangnya itu bukan dia gunakan untuk kebutuhan makan, tapi malah go lifestyle gitu ya. Dolannya meng-mall gitu ya. Ini malah sing duit malah orang pernah nge-mall gitu ya. Misalnya kayak gitu. Tapi intinya secara umum kayak gitu ya. Kalau makanya kan ada orang kalau zakat itu ya, zakat kan dikhususkan untuk orang miskin gitu ya. Kalau infak sedekah baru boleh ke siapapun, tapi kalau zakat itu khusus hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang miskin. Nah, kalau kita memang tidak bisa membantu secara finansial gitu ya, minimal kita waqulu linnasi wis aweh ora iso omongan pedes gitu ya. Jadi setidaknya kita kalau nggak bisa memberi sesuatu, tidak bisa membantu secara materi, maka kita setidaknya itu ucapan kita itu kepada orang lain itu ucapan yang baik wa qulu linnasi husna. Nah, tapi ini ya, apa namanya, linnas ini maksudnya umum gitu ya. Bisa jadi ucapan kita ke orang lain itu dalam arti memberi nasihat gitu ya. Atau bisa jadi kita dalam arti ngomong ke wong liyo gitu ya. Kalau kamu lagi ngomongin orang lain atau ngomongin di belakang orang lain, itu ya jangan menjelek-jelekkan gitu ya. Awal penraktir ora pernah isone mau ngejulit gitu ya, ngelek-ngelek gitu ya. Atau saat kita ngobrol dengan orang lain, ucapan kita kepada orang lain kan konteksnya bisa jadi tiga itu ya. Kita lagi ngomong dengan orang lain, ngobrol, atau ada kalanya kita lagi menasehati gitu ya, memberi wejangan, atau ada kalanya kita sedang mengobrolin orang lain kan kayak gitu ya. Atau aninas, binas, atau linnas. Kalau di sini secara khusus itu, kalau linnas itu misalnya gini, kamu itu seorang yang dianggap pinter gitu ya. Kalau dimintai nasihat, tentu ngasih nasihatnya yang benar. Orang malah ngasih nasihat sing meleset gitu ya. Terutama terkait orang Yahudi di sini, terutama ini ya, orang-orang Yahudi yang pinter-pinter itu kan mereka justru malah memberi info yang salah. Harusnya kan waqulu linnasi husna, itu mereka memberi info itu kan yang valid gitu ya. Kalau ngasih info tentang Nabi akhir zaman itu berarti infonya harus yang benar, jangan malah digawe-gawe. Nabine wis teko malah diomong iki nabine udah sing iki gitu ya. Iki nabi kawe nek sing iki. Engko besok sing ori tekone besok-besok engko tak kandhani. Nah, padahal sekarang sudah datang. Itu berarti mereka sedang linqulu linnas tapi mereka tidak benar itu. Ya misalnya kamu teman kamu lagi minta tolong, aku bingung gawe skripsi kepriwe, malah kamu ajarin kene wae gawe nganggo ChatGPT gitu. Padahal ChatGPT ora bener nek gawe tulisan itu ya. Jadi dia teman kamu ketika nanti dia ujian skripsi ya bakal bakal gagal itu ya, bakal dihajar habis-habisan sama dosen gara-gara gawe ChatGPT ya. Kudune kan diwarai cara sing bener iki lho, maca nggih bukune iki, engko ditulisi kayak gini kan kayak gitu ya. Nah, harusnya kayak gitu. Kalau kita ngasih nasihat ya nasihatnya sing benar. Atau malah ngompor-ngompori sing ora-ora. Misalnya, wis kalau kamu tidak semangat belajar coba nyari pacar dulu. Nanti kalau punya pacar kamu jadi semangat belajarnya. Ada yang ngingetin sholat tahajud, ada yang ngingetin sholat sunnah sama ngingetin buka puasa. Nah, itu berarti kita lagi ngasih nasihat qulu linnas tapi ora benar. Nah, jadi itu ya. Ada kalanya kita itu memang membantu orang lain itu secara materi, kalau tidak mampu ya setidaknya kita itu omongan jangan sampai
nyakiti orang lain. Wis aweh ra iso omongan malah nyelekit gitu ya. Apalagi kepada orang tua itu ya. Ya apalagi orang tua itu kan ibaratnya musuh terbesar kita, malah justru biasanya itu datang dari orang terdekat kita, itu kan kayak gitu. Kalau kita tidak bisa menyikapi itu, jangan-jangan kita nanti salah menjadikan orang terdekat kita itu malah jadi musuh terbesar kita. Ya kadang kan wong tua kepengin ini kita salah tangkep, akhirnya wah gedinge pol-polan karo wong tua, itu jangan sampai gitu. Jadi baru Allah itu pengen kita itu sebenarnya harmonis dengan orang lain ya itu ya. Maka di sini itu saking-sakingnya Allah itu pengen menekankan kita itu rukun sama orang lain, itu Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang lain dulu, baru nanti Allah perintah terkait dengan sholat dan zakat yang itu ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah itu ya. Meskipun bukan berarti sholat di sini berarti nomor 2, enggak ya. Tapi di sini itu sholat ya tetap nomor 1 itu ya. Zakat ya tetap rukun Islam yang diprioritaskan itu ya. Setelah sholat itu ya. Ya cuma di sini kadang Allah itu dalam perintah sholat itu ditaruh setelah perintah berbuat baik kepada orang lain. Itu semacam bentuk penekanan itu ya. Bahwasanya sholat ya penting, berbuat baik kepada orang lain ya juga penting, menjaga hubungan dengan Allah ya penting, menjaga hablum minannas itu penting gitu. Maka ada ulama itu yang menafsirkan seperti ini, kita itu kalau sholatnya baik, bagus, tepat waktu, komplit, sempurna gitu ya. Tapi kalau hubungan kita dengan orang lain, apalagi dengan orang tua itu jelek, bisa jadi itu sholat kita itu nggak diterima itu. Sah sih sah, tapi diterimanya itu belum jaminan gitu ya. Karena tadi kita tidak memenuhi beberapa kriteria diterimanya sholat. Karena di antara diterimanya sholat berarti kita sama orang tua gitu, walidain, sama orang lain itu yang ngomongnya sing benar. Yang ngomong orang bener harus sering-sering gitu ya. Nek salah pun kita ya minta maaf atau kita mengakui kesalahan itu ya. Ya nyatanya kita tidak mungkin sempurna itu ya. Ibaratnya menurut Quran itu diterimanya sholat itu faktornya tidak hanya rukun dan syarat terpenuhi. Kalau itu hanya sekedar sahnya sholat gitu ya. Ibaratnya kayak gini, kamu saya kasih baju baru gitu ya. Harapan saya kan baju baru ini kamu pakai gitu ya. Tapi malah kamu pakai ngelap piring gitu ya. Maksudnya kamu hanya sekedar bilang terima kasih itu ya, bagi saya itu bagus gitu ya. Oh, wis diwehi ngomong terima kasih itu ya bagus. Tapi jebul malah mbok ngelap piring gitu ya. Kudune kan selain terima kasih itu ya tinggal dipakai gitu ya. Dipakai dan tidak dipakai sekali 2 kali, tapi memang benar-benar kamu pergunakan untuk dipakai itu ya. Bukan malah mbok ngelap piring terus ngesuwe tinggal keset gitu ya. Jebul kamu enggak suka itu. Nah, itu. Nah, ini baru diperintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Maka di sini ditutup ayat ini itu summa tawallaitum itu ya. Bahwa dari perintah Allah yang sudah diperintahkan ini kepada orang Yahudi, ternyata ya enggak semuanya melakukan itu ya. Summa tawallaitum wis diperintah, bahkan di sini akhadna mitsaq itu ya. Akhadna mitsaq itu kan di sini diartikan apa? Mundut janji itu ya. Misak itu ibaratnya janji yang diambil secara formal itu ya. Ibaratnya kayak sekarang mungkin apa? Pakai materai itu ya. Nah itu janji yang memang diambil secara formal dan itu mengikat. Ibaratnya kita iman kepada Allah itu kan kita bikin perjanjian yang perjanjiannya itu konsekuensinya besar ya. Nah, tapi malah justru konsekuensi yang besar itu malah justru sebagian orang itu orang patek nganggep gitu ya. Tawalla itu di sini ya mengo itu maksudnya gini. Kamu kan harusnya kalau datang ke saya itu kan menghadap muka ketemu muka itu ya. Tapi kalau tawalla itu ibaratnya kamu sing mbok dep nang aku bokong gitu ya. Tawalla itu kamu malih itu ya. Kamu ngadep aku tapi bokongnya sing ngadep gitu. Ya itu tawalla gitu ya. Paham nggak? Ya. Kan harusnya yang namanya ngadep itu ya muka ketemu muka. Tapi kalau tawalla itu silit ketemu bokong ketemu rai gitu ya. Nah itu
mengo itu maksudnya kayak gitu ya kalau tawalla di sini ya. Ibaratnya janji harusnya ditepati, dilaksanakan tapi tidak itu ya. Illa qalilam minkum. Ya memang ada yang nggak memenuhi, ada yang nggak melaksanakan, tapi juga ada yang melaksanakan. Cuma yang melaksanakan itu qalil sidik. Nah, ada yang mengartikan gini, ini kan sama-sama artinya mengo, tawalla mengo, muridun itu mengo gitu ya. Ada yang mengartikan muridun itu mengonya orang Yahudi yang ada di zaman Nabi. Tawalla itu mengonya orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa dan nabi-nabi setelahnya. Jadi dulu juga mbah-mbahmu biyen orang manut, siki awakmu ya ora manut. Oh dasar keturunan podo itu ya ibaratnya saya pengen memberitakan keburukan kamu tapi lebih ibaratnya aku bilang ke kamu, oh dasar ora seneng ngaji gitu ya. Itu masih wajar, tapi kalau mau kritiknya lebih keras itu, oh dasar bae wis ora seneng ngaji ya anake ora seneng ngaji juga gitu ya. Itu kan lebih ibaratnya lebih pedes itu ya. Jadi bapaknya juga disebut itu ya. Ini yang sekarang juga disebut gitu ya. Summa tawallaitum, tumnya yang pertama itu orang-orang nenek moyangnya. Wa antum muridun itu yang sekarang gitu. Nah, di sini menarik itu ya. Kamu di sini kan ada, kalau ada yang sedikit berarti lawannya apa? Yang banyak gitu ya. Berhasilnya suatu aturan itu kan kalau anggaplah kalau melaksanakan 100% itu kan susah ya. Kita itu setidaknya berhasilnya suatu aturan itu kan minimal yang melakukan itu lebih banyak daripada yang tidak melakukan gitu ya. Atau tertib tidaknya suatu masyarakat atau baiknya suatu masyarakat itu kan kalau yang melakukan lebih banyak daripada yang tidak. Tapi ini kok, nah itu ya, ini malah justru sing ngelakoni luwih sithik timbang sing ora. Ini mengingatkan kita ya bahwasanya mereka itu bukan nabinya yang gagal itu ya. Bani Israel itu ibaratnya bani yang gagal dalam melaksanakan janjinya terhadap Allah. Ya ini untuk mengingatkan kepada kita ya, kalau mungkin kita ada malas-malasnya, mungkin kita kadang ada jenuh-jenuhnya, tapi usahakan tadi ya, kita jangan sampai itu sing males ngasih 70% gitu ya, atau lebih dari 50%. Ya minimal kita usahakan malas kita itu ya ada di 30 apa. Sing penting ojo ngasih ngalai karo sregepe itu ya. Jadi kita itu antara yang kecil dengan yang besar, prosentasenya harus tetap kita itu yang besar adalah yang melaksanakan perintah itu ya. Ya kadang kita ada malasnya, ada apanya itu cukuplah kita bikin itu minimal itu ya, sedikit itu ya. Jangan sampai kita itu malah justru sing dilakuke sithik, sing ditinggalke malah akeh. Nah ini sebenarnya jadi indikator keberhasilan kita itu berhasil atau tidak, atau baik tidaknya suatu masyarakat. Kok sing orang nglakoni malah luwih akeh timbang sing nglakoni. Ini maka qalilam minkum. Ya ini setiap Quran itu bahas Bani Israel, pasti Allah itu tidak lupa untuk mengapresiasi orang-orang yang masih tetap istiqomah senajan qalil itu ya, qalilam minkum. Maka kalian ya mulai sekarang coba di manage aja. Saya kira-kira males dalam sekian tugas saya itu saya presentasinya berapa dalam melakukan itu ya. Semalas-malasnya jangan sampai kita presentasinya itu lebih besar daripada rasa sregepe itu. Atau jangan sampai tugas kita lebih banyak yang ditinggalkan daripada yang dikerjakan gitu ya. Atau keterlambatannya lebih banyak daripada yang tepat waktu itu ya. Ya itu nanti merugikan kita sendiri nanti kembalinya itu ya. Wa antum muridun. Tapi ada yang gini, ada lagi yang mengartikan gini. Kan tadi tumnya yang pertama itu orang dulu, tum yang kedua muridun itu yang sekarang. Nah, bagaimana kalau yang tum dua-duanya ini orang yang sekarang? Apa bedanya mengo sing pertama karo mengo sing keloro? Nah, itu ada yang mengartikan seperti ini. Mengo yang pertama itu maksudnya tidak melakukan, tapi tidak melakukannya itu tidak dengan sadar gitu ya.
Tapi kalau mu'ridun itu mengo yang pertama kan mengo karena mungkin mengo karena ketidaksadaran atau mungkin kurang mungkin dia itu pertimbangannya itu kurang gitu ya. Mengo yang pertama. Mu'ridun mengo yang kedua itu memang pertimbangannya sudah yakin 100%. Misalnya gini ya. Contohnya gini. Kamu kalau punya utang ke saya itu ya, saya juga sadar kamu itu bayar utangnya wis telat 2 tahun gitu ya. Gitu. Kalau saya itu kadang kalau kita menghindari seseorang itu kan nggak baik gitu ya. Misalnya harusnya kan kalau kita tidak punya masalah dengan orang lain itu kalau kita dari jauh mau ketemu kan nggak masalah ya, tetap ketemu gitu ya. Papasan itu ya. Kita kan sebenarnya sengaja menghindari papasan dengan orang lain, apalagi dengan orang yang kita kenal baik itu kan nggak baik gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Harusnya kita kan tetap papasan, tetap bertegur sapa, tetap tanya kabar kan kayak gitu. Tapi bisa jadi itu saya mencoba menghindari ketemu kamu itu malah justru lebih baik. Apalagi kalau saya tahu kamu punya utang ke saya, wis suwe ora nyaur, terus saya tahu kamu nggak punya duit. Kalau saya tetap memutuskan untuk berpapasan, nanti kamu jadinya ketemu saya itu malu kan kayak gitu ya. Padahal kamu nggak punya duit, ora iso bayar, tapi ketemu wae karo aku mesti ora kepena. Maka saya memutuskan aku tak ora ketemu wong kae lah, tak pilih jalan sing liya. Nah, itu kan kita memilih untuk tidak menyambung silaturahim, tapi justru tujuannya baik biar kamu itu tidak malu. Itu maksudnya ini ya. Tawalla yang pertama itu bisa jadi saya melakukan sesuatu yang kayaknya menyalahi aturan, tapi saya tidak sertai dengan niat gitu ya. Muridun itu maksudnya mengo sing nganggo niat gitu ya. Bisa dipaham? Beda dengan saya mencoba menghindari kamu karena memang niat saya itu biar saya nggak bayar utang gitu ya. Itu sudah berusaha tidak ketemu. Yang kedua, memang niat nengati itu pengen beneran nyaur utang. Tapi yang terjadi ke saya kan, saya berusaha untuk tidak ketemu kamu karena niat saya baik, ben kamu tidak malu karena belum membayar utang ke saya. Jadi yang pertama tawalla tadi itu maksudnya tidak melaksanakan perintah Allah atau melanggar. Mu'ridun itu maksudnya dalam hatinya. Nah itu ya. Mungkin kamu itu pernah ninggal sholat tapi keturun itu ya, tapi kan baru di kodok itu ya, itu kan masih mending daripada wong sing sengaja ora sholat tapi karena berpikir ninggal sholat itu bener itu ya. Nah, misalnya sing biasanya influencer yang biasanya menyebut kesalahannya itu malah bangga, saya sudah tidur dengan 20 wanita misalnya gitu. Yang kemarin viral siapa di medsos itu ya, Jeffrey ya, Nicole siapa itu? Itu kan kadang artis-artis itu kan kayak gitu ya, sudah salah tapi malah diumbar, bangga lagi gitu ya di podcast itu ya misalnya. Saya sudah meniduri 20 wanita itu. Ibaratnya piala apa piye di koleksi atau mungkin dia apa gitu ya. Nah, itu kan ibaratnya orang yang mungkin itu ya sudah salah, dia niati kesalahan itu malah justru dia anggap bukan masalah itu ya. Itu tawalla yang pertama itu dia melakukan kesalahan, mu'ridunnya itu dalam hatinya gitu ya. Tapi kalau kita salah tapi niat kita nggak seperti itu, ya itu bukan berarti itu benar, bukan, tapi itu terkadang masih bisa dimaklumi, masih mudah untuk diperbaiki. Maka jangan sampai kita wis salah, mikir itu yang kita lakukan salah itu benar. Ya mungkin sekarang kamu tidak ya, tapi kalau besok kamu sudah jadi orang, kadang kan malu untuk mengakui kesalahan itu ya. Atau mungkin kamu sudah jadi orang, anakmu salah, langsung orang yang itu. Kalau sekarang kan banyak itu ya, demi membela anaknya itu anak orang lain yang jadi korban malah dipolisikan itu misalnya, bisa jadi kayak gitu. Nah, mungkin kita sekarang bukan ada di posisi itu, tapi besok bisa jadi setelah kita dapat punya jabatan penting gitu ya, kita membela anak kita mati-matian gitu ya. Jebule anak dhewe sing salah. Malah kita memenjarakan orang lain yang tidak salah. Itu berarti wis tawalla mu'ridun, nengatine ora gelem ngakoni nek itu salah itu. Itu
hati-hati ya, mungkin kita salah tapi hati kita itu tetap ngakoni nek sing salah itu salah, jangan sampai yang salah kita anggap itu benar. Ada wallahu a'lam. Semoga bermanfaatnya dan Allah wa iyyakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil Mustafa lana qasidana wa fil lana wa ya wasi'al karami Mustafa bil qasidana wa fil lana wa ya wasi'al karami ya Rahimin farij 'anil muslimin. Salatin ma'alaihi salam alayka ya Rasulullah. Alfu salatin ma'alaihi salam alayka ya Habibullah. Alfu salatin ma'alaihi salam alayka ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.